Hubungan Andrew Andika dan Tengku Dewi kian memanas. Meski sempat mengaku sudah berdamai dengan masa lalu, namun belakangan Tengku Dewi menyindir mantan suaminya Andrew seorang NPD. Narcissistic Personality Disorder atau gangguan kepribadian narsistik. Tentu saja unggahan Tengku Dewi itu membuat Andrew murka. Tak terima dengan semua drama yang diunggah di laman foto berbagi, Andrew pun membuka borok lama Tengku Dewi jika ia menghabiskan uang tabungan anaknya. Namun semua itu langsung dibantah oleh Dewi. Jika uang tabungan anak habis untuk mengeluarkan Andrew dari rehab saat dirinya terjerat dalam lubang hitam narkotika. Uang apa segala macam lah itu uangnya buat siapa gitu. Anak-anak juga masih kecil kok gitu. Menurut gua bukan cuma soal uang sih gitu. Mungkin bisa jadi barang, bisa jadi tanggung jawab apa segala macam. Jadi sangat luas sekali. Mungkin setelah mereka SMP mereka bisa punya rekening sendiri. Bolehlah kita berbicara tentang itu dan mungkin gua akan bisa langsung kasih ke anak-anak untuk endorse ke sini. Tak berhenti di situ, Andrew juga menuding jika Tengku Dewi sempat mengusir mertua dan kakak iparnya dari rumah mereka saat masih tinggal di Jakarta. Gue tahu kok, mama sering datang ke rumah buat ketemu sama anak-anak. Itu juga mama diusir sama dia. Dia sempat datang padahal udah izin mau datang segala macam. Terus dia nggak suka mama ada di rumah, ya udah mama pergi aja. Tak terima mendengar pernyataan itu, Tengku Dewi pun memberi jawaban menohok lewat akun media sosialnya. Semua itu bermula ketika Dewi menuding Andrew NPD dan juga manipulatif, sekaligus lepas tanggung jawab ihwal nafkah anak. Muasal itulah yang akhirnya menjadi panas. Tudingan mantan istri yang telah memberinya 2 orang anak itu membuat Andrew bingung dan tak habis pikir. Apalagi jika dilihat Dewi lah yang kerap membuat konten-konten yang akhirnya membuat gaduh di jagat maya. Yang bikin rame dan yang selalu bikin konten tentang gua atau misalnya tentang anak-anak itu dia. Gua nggak pernah bikin konten tentang dia sama sekali di Instagram gua. Jadi sebenarnya yang narsis siapa gitu? Kenapa dia harus selalu minta pembuktian, validasi dan dukungan dari netizen gitu? Buat apa? Lantas benarkah dari semua tudingan yang menurutnya tak mendasar, Andrew bakal menggugat Dewi terutama soal hak asuh anak? Benarkah Andrew menduga jika Dewi telah lalai dalam melakukan pola asuh anak hingga ia tengah mengumpulkan bukti-bukti konkret agar semua gugatannya diterima oleh majelis dan anak-anak bisa kepelukannya? Dan benarkah jarak dan semakin sulitnya bertemu dengan anak membuat Andrew melakukan proses hukum? Pengadilan bakalan memberikan bukti bahwa dia lalai untuk anak karena undang-undangnya sudah ada, walaupun hak asuh anak sudah ada di dia. Sekarang kita lagi ngumpulin bukti-buktinya, terus juga kita lagi berdiskusi juga kapan kita mau ke pengadilan untuk melakukan asuh. Bali juga nggak jauh kok, kalau mau ketemu sama anak-anak juga gampang. Ya udah kalau gitu gantian aja coba. Sekarang anak-anak dibuang, sudah gitu dia sendiri gitu. Single mom tuh hebat sih, menurut aku bisa 2 peran sekaligus ya, jadi ibu. Sepertinya baik Andrew maupun Dewi keduanya sama-sama siap menempuh jalur hukum. Dewi memang sudah dulu berkonsultasi dengan kuasa hukumnya Minola Sebayang. Lantas benarkah sejak resmi bercerai, Andrew sama sekali tak pernah memberi nafkah untuk anak-anaknya hingga ia siap melaporkan Andrew? Coba tanya sama orangnya aja deh langsung. Aku pengen tahu jawabannya. Gue nggak mau transfer ke dia langsung secara uang. Anak-anak butuh uang sekolah atau segala macam, gue langsung ke sekolahan dan gue bayar ke sekolahan. Anak-anak butuh imunisasi, butuh ke rumah sakit, gue ajak ke rumah sakit, gue bayar di rumah sakit. Anak-anak mingguan segala macam, itu apa segala macam, ya udah. Akhirnya gue kasih langsung pakai aplikasi, gue kirim. Mediasi antara Eza Gionino dan Meiza Aulia di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat gagal. Keduanya juga sama-sama tak hadir dalam persidangan. Dan ternyata ketidakhadiran Echa biasa Meiza Aulia disapa dan Eza di persidangan lantaran keduanya sudah sepakat untuk berpisah. Sepertinya Eza sudah mulai melunak dan mengamini gugatan Echa kepadanya. Lantas benarkah soal hak asuh dan nafkah anak-anak telah disepakati keduanya? Baik Eza maupun Meiza sepakat untuk bercerai. Kemudian untuk pengasuhan ketiga anaknya itu diserahkan kepada penggugat, yaitu Meiza, klien kami. Terus mengenai hak nafkah anak sudah disepakati nilai. Hakim menyampaikan bahwa
bisa saja dalam tengah-tengah persidangan itu kalau memang ada komunikasi baik itu gugatan dicabut atau seperti apa. Lantas benarkah melunaknya Eza lantaran ia sudah bertemu 4 mata dengan Echa saat beberapa waktu lalu bertemu di Medan sekaligus bertemu dengan anak-anaknya? Benarkah tak ada batasan untuk bertemu dengan anak-anak membuat Eza sepakat untuk berpisah? Kita kemarin terlalu banyak bicara soal anak dan anak ya. Kita nggak terlalu mikir soal kita. Saya juga nggak mau ya gitu langsung lepas tanggung jawab yang terlihat seperti itu. Saya nggak mau. Jujur, saya juga kan udah ketemu aja, saya juga ketemu anak-anak juga gitu. Jadi saya melihat dia, sama-sama. Ya saya tahu kok dia sedih, dia nangis dalam hatinya. Bagaimanapun 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk kami, ya. Jadi namanya perasaan itu pasti masih ada, teman-teman semua. Meski telah melunak, namun tetap saja Eza masih berharap jika bahtera yang sudah dikayu selama 7 tahun itu bisa kembali utuh. Apalagi Eza masih berharap jika majelis bisa memberi ruang untuk kembali mediasi. Tak ada yang mustahil jika rumah tangga Eza dan Echa kembali bersama. Apalagi pertemuan yang dimediasi oleh kakak iparnya saat berada di Medan seolah menjadi ruang bagi Eza untuk bisa kembali merebut hati Echa. Dan saya teman-teman semua, saya sangat berharap adanya perpanjangan mediasi untuk kami berdua. Itu yang saya harapkan. Dan tapi semua keputusan juga tidak lepas dari Echa juga ya. Di tengah keinginan Eza untuk kembali ke pelukan Echa, tersiar kabar jika Eza terpesona dengan kecantikan Cut Syifa. Dalam sebuah momen acara, tatap Eza begitu fokus pada Cut Syifa hingga membuat warganet menerka-nerka hingga menjodohkan mereka. Isu perselingkuhan pasangan selebgram Julia Prastini alias Jule dan Na Dae-hoon hingga kini masih terus jadi sorotan tajam netizen. Jule yang diduga tega selingkuhi suaminya yang berasal dari Korea Selatan itu masih terus bungkam seolah tak terjadi apa-apa. Berbeda dengan Dae-hoon yang akhirnya buka suara lewat akun media sosial miliknya. Dae-hoon menuliskan pesan panjang yang menegaskan bahwa dirinya dan ketiga putra-putrinya dalam keadaan baik-baik saja. Dae-hoon juga sempat meminta maaf kepada warganet yang ikut khawatir melihat kondisi rumah tangganya. Yang menarik, meski aib sang istri sudah terbongkar di media sosial, Dae-hoon tetap bungkam dan lebih memilih rehat dari media sosial demi melindungi privasi anak-anaknya. Wajar bila Dae-hoon begitu melindungi ketiga anak-anaknya, karena meski rumah tangganya terancam kandas, Dae-hoon berjanji akan terus jadi rumah paling nyaman untuk anak-anaknya. Dae-hoon tidak mau ketiga putra-putrinya merasakan pengalaman pahit seperti dirinya, yang pernah jadi anak broken home yang hidup tanpa kasih sayang ibunya dari usia 4 tahun. Namun mungkinkah karena ingin melindungi anak-anaknya, Dae-hoon tidak akan menggugat cerai Jule? Erika Carlina mendadak hapus foto-foto kebersamaannya dengan DJ Bravi di laman foto berbagi pribadinya. Jika sebelumnya bucin maksimal dan selalu memposting video ataupun foto kebersamaannya, kali ini tiba-tiba hilang. Warganet menduga jika Bravi dan Erika sudah tak lagi merajut kasih. Dugaan itu semakin kuat seiring dengan tersebarnya bukti percakapan Bravi tengah menggoda wanita lain. Percakapan mesra itu seolah mengabaikan statusnya yang sudah terikat dengan Erika. Menariknya, chat yang diduga direct message dari Bravi itu mendapat penolakan tegas dari si perempuan yang mengingatkan Bravi bahwa ia sudah memiliki pasangan. Lantas ada apa sebenarnya dengan Bravi? Mungkinkah Bravi sudah lelah karena sering menjadi bulan-bulanan fans garis keras DJ Panda? Atau cinta Bravi ke Erika selama ini hanya palsu semata? Atau justru Erika menyelamatkan Bravi dari serangan fans DJ Panda? Nggak tiap hari, ketemunya kan belum nikah, belum tinggal bareng. Jadi nggak serumah, kalau nggak ketemu ya berarti kita di rumah masing-masing gitu. Bukan karena kita lagi putus lah, lagi apa lah, kaget Gue pribadi udah sama Panda, kayak udah cukup lah. Gue juga
nggak mau terlampau terlalu jauh masalah gue sama dianya karena